fiddin. Itu kecil Allah. Indah ada kami pasu-pasu dalam agama tu kecil Allah. Sehingga tak pernah kita temukan literaturnya Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad dahulu menyebarkan Islam tu pecik pedang je. Liamu ampu tak masuk ke agama Islam. Kalau Muhammad selama untuk KTP, kalau tak pancuang malam kini tak. Dia cerita tu. Tak pasal robok sejarahnya lah. Ba'a cara Nabi, ba'a kepada Nabi berparang itu dek kerana melawan orang yang menyerang. Itu saja tu. Memang dek kerana dalam Islam tak ada paksaan apa. Jadi kau ada orang yang akan memilih kafir kepada Allah, tak ada Allah bagi do kafir lah sakafir-kafirnya. Ba'a orang kafir itu Bapak dan Ibu tak ada nama nagah, tak ada nama nyuruh. Cak lihat dalam tu. Tidak akan pernah ditemukan satu ayat pun dalam Al-Quran ada perintah untuk orang kafir ataupun ada larangan untuk orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru aqimis salah, tak ada tu dah. Yang ada kalau ada bunyinya dalam ya ayyuhalladzina kafaru, biasanya tu ancamannya tu. Ancaman untuk orang kafir pasti tu bunyinya. Jadi orang kafir Bapak dan Ibu lapis selapis-lapisnya ndak do dia gih baban di Allah kok kamanga di dunia buatlah siapa buat-buatnya. Besok bertanggungjawabkanlah di akhirat. Ada orang ngecek kalau serupa itu bakon ndak dahulu Allah menciptakan kita sebagai beriman, kita memang berbeza. Bukan tanduk Allah ndak sanggup Pak. Allah sanggup saja membuat manusia aku jadi beriman, tapi Allah sengaja untuk memilih. Jadi bagi orang-orang yang memilih untuk beriman Bapa dan Ibu, mangko ndak do kebebasan jago boleh. Maknanya ndak do kebebasan orang beriman dalam ayat yang lain kecil Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Orang yang memilih untuk beriman wajib untuk masuk ke dalam Islam tu secara kafah. Makna kafah tu Bapa dan Ibu secara keseluruhan. Kalau kita ibarat mandi Pak, kalau ka mandi ke si Allah, mandi badan sabatang tubuh je separuh-separuh. Kan ada orang mandi kepala sama. Bisa tak dibaca mandi kepala tu sebagai mandi? Tak. Ada mandi badan tadi dingin, kepala serangit, mandan semandian, bisa tak disebut sebagai mandi? Tak. Jadi baik itu pula dalam Islam tu kecil Allah, kalaulah memilih beriman, mangko wajib untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi orang yang mengaku beriman bu, mangko kanainya di ayat puasa, tetapi pastikan sajak mulainya berpuasa, inyo melaksanakan perintah keimanan yang lain. Injan sampai separuh-separuh, aku yang ingin kita sampaikan komitmen dan pertamu kok iyo katamu jujur Ramadan. Kasusnya tu Ustaz, ikut contohnya mak. Orang yang beriman dituntut untuk Islam dan orang yang Islam kecil Allah wajib untuk melaksanakan salat. Akan dia nama. Bahawa serupa itu tanda orang beriman orang kafir kecil Nabi salat. Dan bahkan dalam hadis kecil Nabi, salat itu adalah amalan yang paling pertama besok dihisab. Awalan ma yuhasabu min abdi yaumal qiyamah as-salah. Kalau lai rancak, lai batu sembahyang, lai diterima ibadah yang lain. Tapi kalau tidak diterima ibadah yang lain. Jadi kalau ada orang mengecek ambo yo satulah Ramadan tahun kini, tapi sembahyang 5 kali sehari semalam diperintah di Allah Pak. Di karajoannya 3 kali. Di karajoannya 4 kali. Di karajoannya 2 kali tidak langkuk, 5 kali sehari semalam do yo ba'a 2. Kalau subuh kalau asar aku gak balik bana. Kadang asar sarang diparak, subuh kadang sarang takkan tuk dak hati benar nak menyuruh kalau untuk itulah. Tapi puasa ni tak kaya juga akan ikut basuhnya Pak. Mampu musarankan kepada orang yang serupa itu, kalau ka mandi separuh, mandi kepala, ka mandi kepala nama itu. Ambo lai beriman tapi masalah puasa. Tapi kalau masalah sembahyang ambo tak beriman bana do. Rancak ambo sarankan pilih banalah kafir Pak. Lapeh. Bako serupa itu kareh mana Ustaz mengecek sabuk maniayo badan itu Pak. Inyo sembahyang indak tapi puasa di kaya-kayanya juga. Ditagan dia makan saja mulainya tabi fajar sampai tamanamnya matahari dikaja-kajanya di paso-pasonya managan-nagan makan. Tapi inyo sembahyang indak. Berarti inyo keimanannya cuma masalah puasa, sementara iman tu terkait dengan ibadah yang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak kesembayang doh, tapi puasa satu je, ambo sarankan besok tengah hari buka je lah nasi itu dalam parak leh masalah. Selesai itu mah. Aku yang pertama Pak.
Atau yang kedua, iman itu pun orang yang menyerahkan diri kepada Islam cakap tu wajib dek kerana perintah salat tu seiring dengan perintah zakat, aqimis salah wa atuz zakah. Jadi kalau ada orang mengecek ambo lai puasa, tapi kalau berzakat ditanya, ini paling pamalih mana berzakat ba aku. Kalau datang nisab, datang haulnya, sampai lo nisabnya, banyak orang melak-ilak dari zakat, ba caranya melak-ilak, ambo masih banyak tanggungan. Ambo masih banyak hutang. Jadi nyo kredit auto, abo hutang dia baru. Nyo kredit rumah, abo hutang dianggapnya nak kena zakat lah. Batunya hutangnya masih ada. Itu bukan hutang yang nak kena zakat. Kalau hutang serupa itu kan naik di zakat tu. Kadang kalau lah ketibu haulnya diputarnya piti balik supaya nak kena di zakat. Ikut tandonya orang tu beriman separuh-separuh. Jadi kalau kau beriman separuh-separuh, komitmen kita tak katalog beriman sampai akhir doh. Rancak indak bana beriman pilih bana jadi kafir. Tapi lainnya sembahyang mah, lainnya berzakat. Tapi puasanya indak perlu dah. Apa betul bah? Sehingga ada orang yang kita dengar apa? Inyo lai sembahyang tapi masalah puasa keciknya ke orang, ambo kalau sembahyang lai. Tapi kalau puasanya puasa 3 kali sebulannya. Hari pertama cik, hari ke-5 balik cik, hari ke-30 cik. Batu serupa itu. Dek kerana ada buaya mengaji mengecek kalau ke satu rayu wajib satu puasa. Puasa saja pertama pertengahan dah batal sampai akhir, lain tak kaya duanya puasa 3 hari sebulan je mak. Ditanya dia orang bakal serupa itu tu main-main dalam agama nama itu dengan santainya yang menjawab sembiang galak apa. Ai keciknya puasa kan cik bersama nya mangga rabi-rabi awak. Akan ikut kesini tu. Kalau itu nang ka baserobo mak batu ba kecik orang Minang, orang cenderung menjemur padi dibawa juga robak. Islam tangguang kapi tak jadi entah di mana kula beliau tagak. Nyo sembahyang lain je. Tapi masalah puasa indak, atau sebaliknya puasa lain di kaya-kayanya menagan parut mai esok-esok ke indak ke doh. Tapi sembahyang indak kan entah tu. Jadi pilihan kita cuma dua pak. Kalau ka beriman bana atau nak ka kapi bana. Sabuk sampai besok untuk balik tu cuma dua. Orang beriman sampai baliknya surga, orang kafir sampai baliknya neraka. Orang yang tangguang-tangguang ke mana payihnya ustaz? Tak ada payihnya dah. Ragu malaikat mencak jalan-jalan di kita semalam gini mah. Walaupun kecik Mu'tazilah kan ada. Kecik Mu'tazilah ada satu tampek besok di antara dua tampek namanya al-manzilah bainal manzilatain. Ada lo tampek harus diciptakan di Allah untuk orang yang tidak masuk ke surga, tidak masuk lo ke neraka. Itu ajaran sesat do kalau mak mendengar. Tampek balik cuma dua. Jadi bapa dan ibu ikulah komitmen yang pertama. Bakuk karing bana pergi raja dia ku mengicik gua. Sebab bapa dan ibu mungkin kita sangat tahu dengan kisah gua. Aku kisahnya kisah tentang satu makhluk yang jauh-jauh harinya lah beriman kepada Allah, tapi dengan satu keadaannya menjadi kafir kepada Allah. Kisahnya kisah tentang iblis laknatullah. Lain tahu pak ya? Dalam kitabnya karangan Imam Al-Ghazali nama kitabnya Minhajul Abidin, di sini dijalihkan sebelum Nabi Adam diciptakan itu iblis dalam riwayatnya 80.000 tahun lah beriman kepada Allah. Bahkan inyo tu pernah diangkit jadi panglimanya para malaikat. Gelarnya dia dengan Azazil dek karenanya dipercaya untuk menunggu pintu langit yang pertama. Baik itu mana mulianya pada malaikat kan. Bakok mulianya pada malaikat, malaikat diciptakan siko suruh sujud mesti sampai mati leh. Sampai kiamat. Tapi dan iblis ko di matampek yang diciptakan di Allah, di surga, di neraka, di bumi, di langit, inyo pernah sujud ke Allah sehingga mulianya 80.000 tahun. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, kecik Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Diciptakan Nabi Adam lah 80 tahun tak pernah melanggar perintah Allah. Ketika diciptakan Nabi Adam disuruh sujud ke Adam. Keciknya ketika tu kecik iblisnya memakai logikanya, baku harus sambung sujud ke Adam. Otonalah Adam tu diciptakan dari tanah, ambo dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dipakainya akalnya, dicarinya ilat hukumnya. Sehingga kedua kata-kata dibilih ana khairum minhu. Ambo lebih elok dibandingkan Adam tu.
Inyo tak pernah berhenti sujud ke Allah, sampai kini bila itu sujud ke Allah. Tapi sekali perintah Allah untuk